Halo semuanya, langsung aja nih di sesi bedah naskah kali ini kita bakal mengupas tuntas dan objektif argumen ideologis dari sebuah teks berjudul Bersegeralah Kembali ke Jalan Allah. Tujuan kita di sini bukan buat menghakimi ya, tapi murni buat benar-benar memahami perspektif unik dari teks ini terhadap berbagai isu sosial modern yang lagi rame belakangan ini. Kita bakal ngelihat gimana si penulis pakai kacamata teologi buat mendiagnosis penyakit di masyarakat kita dan tentunya resep solusi yang dia tawarkan. Nah, buat mancing diskusi kita coba bayangin ini. Apa coba benang merah dari rentetan bencana alam yang silih berganti, lubang hitam korupsi yang sampai ratusan triliun rupiah, dan maraknya judi online di kalangan remaja belakangan ini? Biasanya kan kita ngelihat ini sebagai masalah iklim, masalah hukum, atau mungkin masalah teknologi yang terpisah-pisah ya nggak? Tapi teks yang lagi kita bedah ini justru menyatukan semua kegagalan sosial yang masif ini ke dalam satu akar masalah teologis. Sang penulis berargumen kalau semua kekacauan ini tuh bukan kebetulan belaka, melainkan gejala dari satu penyakit sistemik yang sama. Jadi, ini dia peta jalan diskusi kita hari ini. Kita bakal mulai dari memetakan gejala krisis multidimensi bangsa, terus menelaah diagnosis kapitalisme dan sekularisme, ngelihat dampaknya pada kerusakan moral dan hukum, sampai akhirnya membedah solusi yang ditawarkan, yaitu syariah dan khilafah. Oke, masuk ke bagian pertama, krisis multidimensi bangsa. Di sini kita bakal membedah potret penderitaan fisik dan nyata yang lagi dihadapi negara kita saat ini. Kalau kita perhatiin, teks sumber ini berargumen kuat kalau bencana alam kayak banjir dan tanah longsor yang terus-terusan kejadian, itu nggak bisa cuma dilihat pakai kacamata ekologi atau sekedar nyalain cuaca. Penulis dengan tegas mengaitkannya sama keserakaan manusia yang udah kebablasan. Bayangin aja, teks ini menyoroti puluhan juta hektar hutan yang ludes dibabat dalam 10 tahun terakhir buat urusan tambang dan ekspansi kebun sawit. Dan yang menarik, si penulis narik garis sejarah kalau eksploitasi ugal-ugalan ini tuh udah jalan dari zaman Orde Baru sampai era reformasi sekarang, yang katanya didorong murni sama kebijakan kapitalistik demi menguntungkan segelintir penguasa dan oligarki aja. Buat memperkuat argumen tadi, teks ini menyandarkan kritik ekologisnya langsung ke landasan kitab suci. Lewat kutipan surat Ar-Rum ayat 41, bencana alam ini dibingkai layaknya sebuah teguran keras dari Tuhan. Jadi menurut kacamata teks ini, kekuasaan itu udah disalahgunakan. Nggak lagi dipegang sebagai amanah yang bakal dimintai pertanggungjawaban di akhirat nanti, tapi malah jadi alat eksploitasi yang ngancurin tatanan alam. Ya ujung-ujungnya, alamnya sendiri yang ngasih balasan. Sekarang kita geser dari urusan kerusakan lingkungan ke kehancuran finansial. Teks ini meng-highlight angka yang benar-benar bikin geleng-geleng kepala. 300 triliun rupiah. Angka fantastis ini adalah estimasi kerugian negara gara-gara korupsi di tahun 2024 aja berdasarkan catatannya Kejaksaan Agung. Di sini, korupsi digambarin bukan sekedar pelanggaran hukum biasa, tapi lebih ke pengkhianatan sistemik dan moral bangsa. Terus yang bikin makin miris, penulis mengutip data dari ICW yang nunjukin kalau antara tahun 2019 sampai 2024, praktek kotor ini melibatkan lebih dari 6.000 pelaku dari level pusat sampai ke daerah. Ini benar-benar disajikan sebagai bukti nyata betapa rapuhnya sistem yang lagi jalan sekarang. Nah, rentetan masalah tadi ngebawa kita ke diagnosis intinya si penulis di bagian kedua ini, yaitu kapitalisme dan sekularisme. Disinilah mereka mengidentifikasi apa sih akar penyebab ideologis dari semua krisis tadi. Yang bikin argumen ini benar-benar menarik adalah adanya dikotomi super tajam yang ditarik oleh si penulis. Mereka membagi sistem hukum itu cuma jadi dua kutub. Hukum jahiliyah alias hukum buatan manusia yang sekuler dihadap-hadapkan langsung dengan hukum Allah atau hukum ilahiyah. Sang penulis berargumen kalau di dalam sistem demokrasi sekuler, kebenaran dan kesalahan itu sifatnya jadi relatif dan gampang banget diotak-atik, murni cuma ngikutin kepentingan hawa nafsu doang. Hari ini sebuah kebijakan bisa dipuji setinggi langit, besoknya terbukti menindas rakyat. Sebaliknya, hukum ilahiyah diposisikan sebagai satu-satunya sistem nilai yang mutlak dan pasti ngejamin keadilan, ya karena bersumber langsung dari wahyu. Menurut kacamata penulis, waktu sebuah negara mutusin buat mengadopsi ideologi kapitalis sekuler dan minggirin hukum Tuhan, itu sama aja dengan secara langsung mewujudkan peringatan di Al-Quran ini. Teks ini dengan gamblang menyatakan, kalau berbagai krisis, kemiskinan, dan keruwetan yang sekarang dialamin masyarakat, pada hakikatnya adalah perwujudan dari kehidupan yang sempit, yang memang udah dijanjikan buat siapa saja yang berpaling dari aturan Sang Pencipta. Lanjut ke bagian ketiga, kerusakan moral dan hukum. Penulis berargumen kalau pergeseran ideologis ke arah sekularisme ini tuh nggak cuma berhenti di level elit pemerintahan aja, tapi otomatis merembes ke bawah dan ngerusak tata moral masyarakat, serta ngasih dampak yang fatal banget buat generasi muda kita. Siap-siap, penulis ngasih kita satu lagi angka yang masif banget, 155 triliun rupiah.
Berdasarkan data PPATK, ini tuh total perputaran dana judi online cuma dari awal tahun 2025 sampai kuartal ketiga aja loh. Teks ini pakai data tersebut sebagai bukti kuat dari ambruknya moral bangsa. Gimana enggak, remaja bahkan anak-anak kecil aja sekarang jadi korban penundukan algoritma teknologi. Ini disajikan sebagai tanda nyata gagalnya ruang publik digital dan hancurnya ketahanan nilai keluarga di bawah sistem yang ada saat ini. Sekali lagi, sumber teks ini dengan tegas pakai landasan kitab suci buat menggarisbawahi poin pentingnya. Ayat dari surat Al-Maidah ini ngingetin dengan jelas kalau judi itu perbuatan setan dan dilarang keras. Nah, buat si penulis, merebaknya aktivitas yang udah jelas-jelas haram ini jadi alarm yang kencang banget. Ini indikator mencolok betapa rapuhnya tatanan masyarakat kalau mereka sampai kehilangan pegangan etis dan spiritual yang kokoh. Nggak cuma urusan judi, teks ini juga bawa-bawa data kejahatan nasional dari Pusiknas. Coba deh perhatiin area episentrumnya. Dari ratusan laporan kriminal selama 8 bulan pertama tahun 2025, pusat kejahatan itu justru ngumpul di daerah-daerah urban padat penduduk yang notabene adalah pusat aktivitas ekonomi. Jadi logikanya teks ini adalah, alih-alih bawa kesejahteraan hidup, pusat-pusat ekonomi di bawah payung sistem sekular ini justru malah jadi lahan subur buat angka kriminalitas yang tinggi. Makin jauh lagi, penulis berani ngeklaim kalau sistem penegakan hukumnya itu sendiri udah busuk dan dikorupsi. Pakai kutipan sebuah hadis tentang hakim, teks ini berargumen kalau para penegak hukum di zaman sekarang udah gagal banget menegakkan keadilan sejati. Menurut kritikan mereka, hukum tuh seringnya cuma manis di atas kertas aja. Praktiknya, seringkali tajam ke bawah buat nyekek rakyat jelata, tapi mendadak tumpul ke atas kalau udah berurusan sama kaum elit berduit. Nah, mari kita lihat gimana rentetan penderitaan tadi ngebangun sebuah fondasi buat solusi sistemik yang ditawarin penulis di bagian keempat ini, solusi syariah dan khilafah. Jadi, poin paling krusial dari teks ini adalah sekedar gonta-ganti politisi atau ngadain pemilu tiap beberapa tahun di dalam sistem demokrasi sekuler itu ibarat buang-buang waktu aja. Teks ini menyatakan, sekeras apapun kita ganti pemimpinnya, kalau sistem yang dipakai masih itu-itu aja, ya sistem itu bakal terus memproduksi ulang bencana yang sama. Makanya, menurut penulis, bukan cuma figur pemimpin yang harus diganti, tapi seluruh kerangka tata negara yang harus dirombak total dari akar. Teks ini benar-benar menuntut masyarakat buat sepenuhnya ninggalin apa yang mereka istilahkan sebagai hukum jahiliyah, alias sistem hukum buatan manusia yang dianggap cuma lahir dari ketidaktahuan. Lewat ayat ini, penulis menekan banget argumennya kalau tata kelola negara itu harus diserahin sepenuhnya ke tangan hukum Allah. Alasannya simple, buat mereka, nggak ada satupun tata hukum buatan manusia yang bisa nandingin keadilan absolut dari Sang Pencipta. Terus gimana langkah konkretnya? Penulis membeberkan sebuah proses yang katanya udah harga mati, nggak bisa ditawar lagi. Pertama, masyarakat harus berani secara kolektif menolak dominasi sistem sekuler demokratis. Kedua, harus nerapin hukum syariat Islam itu secara total atau kafah. Nggak boleh tuh milih-milih atau setengah-setengah. Dan yang ketiga, penerapan total ini pastinya mengharuskan berdirinya sebuah institusi pemerintahan Islam sebagai wadah pelaksanaannya. Teks ini menegaskan kalau cuma lewat sistem inilah, negara bisa benar-benar jadi pelayan rakyat, bukan malah jadi alat penindas. Dan yang diangkat di sini mengilustrasikan dengan brilian banget kalau teks tersebut tuh sama sekali nggak lagi ngusulin sebuah ide politik baru yang belum pernah dicoba. Justru sebaliknya, mereka lagi mengadvokasi kita buat balik ke sebuah garis sejarah berkesinambungan yang spesifik banget. Mereka menunjuk pada fondasi awal yang dibangun di Madinah, terus diterusin sama Khulafaur Rasyidin, dan berhasil bertahan sampai 13 abad lamanya, ngelewatin berbagai dinasti, dari Umayyah, Abbasiyah, sampai Utsmaniyah. Rangkaian ini dipresentasikan murni sebagai cetak biru tata kelola negara yang tervalidasi oleh sejarah. Sang penulis akhirnya mengunci seluruh argumen mereka dengan mengutip surat Al-Baqarah ayat 208 ini. Ayat ini jadi pamungkas buat menguatkan seruan inti teks perintah buat memeluk Islam secara 100% keseluruhan. Buat penulis, maknanya ini kita nggak cuma mengamalkan Islam dalam kehidupan personal dan spiritual doang, tapi aturannya juga harus diterapin mentah-mentah ke dalam urusan kenegaraan, tata kelola pemerintahan, dan kebijakan publik. Nah, totalitas inilah yang didefinisikan oleh penulis sebagai hakikat sejati dari kembali ke jalan Allah. Pas kita sampai di penghujung ulasan materi kali ini, kami pengen ninggalin kalian sama satu pertanyaan mendalam buat direnungin secara objektif. Gimana sih kerangka ideologis yang dipegang teguh sama seseorang atau sebuah kelompok bisa sebegitu kuatnya membentuk cara pandang mereka dalam memahami krisis-krisis modern yang super kompleks, mulai dari isu perubahan iklim sampai korupsi. Teks yang baru aja kita bedah hari ini jadi bukti nyata. Dari lensa mana kalian ngelihat suatu masalah, itu bakal menentukan banget solusi radikal apa yang kalian yakini sebagai satu-satunya jalan keluar. Makasih banyak udah ngikutin sesi explainer yang seru ini, dan sampai jumpa di pembahasan kita yang berikutnya.